Salam cinta penuh kedamaian. Bertemu lagi bersama saya Bunda Arsaningsih dan tentunya dalam program Karma dan Reinkarnasi. Sudah banyak pembelajaran yang kita tonton bersama ya Bapak Ibu. Tapi kali ini ada sesuatu yang spesial buat saya bagikan hari ini, yaitu kejadian sehari-hari yang sering kita temui dalam keluarga. Kenapa begitu? Karena hubungan kekeluargaan ini seringkali bergesek. Namanya keluarga gitu ya. Saudara, kok nyebelin sih? Nah, itu judulnya. Ayo, kira-kira sesuai nggak dengan keluarga kita, dengan saudara kita, kakak kita, adik kita yang suka sekali bikin kita sebel. Ayo simak bersama pembelajaran ini, dan ini kisah nyata loh. Jadi nggak pakai acting segala, tapi memang seperti itulah keseharian mereka. Ya, kita akan simak pembelajarannya. Saudara, kok nyebelin sih? Enggak tar Pak Obela. Ih, ngapain gitu, kenyat lagi bilangnya. Kok kenyat sih, minta tolong aja kenyat tuh. Aduh, kamu ini kenyat sekali kalau minta tolong. Tolong PI-in tuh. Ih, ngapain PI, kamu juga jadi adik. Sosokan merasa ini aja. Diam nih, ada Bunda, malu dikit. Lu yang mulai dulu. Ada Gong Sat ya. Halo, Gongke. kursi. Oh, Cari Cita ya? Iya, Bunda. Oh, janjian kalian? Iya, mau jalan-jalan nanti ke Iya, daerah Kuta. ya. Iya. Ya, sekali-sekali lah jalan-jalan gitu. Ini mana nih tadi kok? Bunda Kedengerannya rame banget. ini Bunda, jadi kakak nggak pernah mau ngalah, terus adiknya aja yang jadiin tumbal sama dia. Ini juga adik selalu aja merasa dia itu tersiksa gitu sama kakaknya, padahal sebenarnya dia lebih enak. Loh, kok enak jadi adik? Ini dia Ini bapak jadi saya yang kakak giliran ngerjain. dimintain tolong, susah banget. Giliran adiknya nggak mau ngelakuin apa-apa, dimarah dah ujung-ujungnya. Ih, kamu juga biasa juga Kamu, kayak gitu di PI rumah. jadi kakak. Jadi adik banget sih. Ya. Kalau terus marahan gini gimana rumahnya bisa damai? Kapan tenangnya ya, Bunda? Kapan tenangnya? Pas tidur. Kalau Ada tidur. fase tenangnya ya. Aduh. Ya, sekarang kan kita belajar nih. Ini ada Gongke sama Gong Satya. Kalian kan bersaudara berberapa sih? Bertiga. Oh, ada satu lagi ya, lupa Bunda sama Gong Bagus ya. Ya, Tapi Gong Bagus nggak ada di sini sekarang ya. ya, Jauh ya ya. Jauh dia di Jakarta. Jadinya di berdua Jakarta. Sekarang tinggal berdua. aja. Ya. Gimana ngebayangin Bunda kalau ada Gong Bagus? Lebih rame nggak ya? Atau ada penetralnya Bunda, justru kalau bertiga terus berdua. Terus kira-kira waktu ada Gong Bagus gimana? Kalau ada Gong Bagus ya nggak tahu sih Bunda, soalnya kalau Gong Bagus tuh dia lebih parah daripada kita. Soalnya dia tuh lebih, kalau menurut Gongge, dia itu orangnya sangat mementingkan dirinya dia sendiri tuh. Kayak gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang dia berantem sama Gongge, kadang dia berantem sama Gong Satya, kadang dia sama Gong Satya berantem sama Gongge, kadang Terus? Gongge sama Gong Bagus yang berantem sama Gong Satya, gitu aja terus Waduh. sampai terus-terusan kayak gitu loh Bunda. Ya capek lah. Yang denger Yang dengerin capek. pasti capek. Papa mama juga capek. Iya loh, kalau dipikir-pikir kalian bersaudara kok ribut gitu ya? Kadang Bunda nih loh sama Tante Dek. Iya, Kita kita bersaudara 4. Tapi rasanya sih ya kalau kangen terus ya Bunda. Dari kangen kecil kayaknya terus. juga kita kayaknya akur-akur aja, kemana sama-sama. Baju sama yang Bunda. Kembaran ya. Mungkin karena itu, jadi selalu sama. Iya, dan rasanya kangen kalau jauh gitu. Nah, sekarang kan kita harus
lihat nih kalian bertiga tapi setiap hari ribut. Kapan kalian bisa bahagia? Padahal kan ngejalani hidup harus happy. Kalau terus kayak tadi nih marah, Bunda lo duduk di sini, kalian baru jalan, marahnya itu sudah meradiasi. Bayangkan apa yang sudah kalian berikan pada lingkungan. Kalau isinya marah-marah aja, energi kemarahan ini akan meradiasi ke orang-orang di sekeliling kita. Berarti kita menanam karma buruk loh. Ngerti tadi kamu yang mulai itu tadi duluan. Nah, kan Kamu susah nih mintain tolong jadi kakak. Mana pernah mau ngalah sama adiknya? sekarang tenang dulu, tenang. Bunda nggak ingin loh radiasi marah ini bikin Bunda Bu Ade nggak nyaman. Karena rasanya langsung nggak enak. Coba deh pejamin mata sebentar aja. Kemudian kalian coba deh maafin kakak, minta maaf juga sama adik. Agar kalian bisa lebih damai, supaya kalian juga lebih bahagia. Oh, Gong Satya maafin kakak, Gonggek juga maafin adik. Karena kita kan enggak ada yang benar terus-terusan. Kurang-kurangnya adik diterima, kurang-kurangnya kakak diterima. Nah, kan lebih enak sekarang. Dan minta maaf. Ya, kakak juga minta maaf sama adik, adik juga minta maaf sama kakak. Oke. Ya, cukup dah. Gimana rasanya? Lebih enak ya pasti. Radiasinya juga enak ya, Bunda? Lumayan kan, radiasinya juga enak gitu loh. Bunda dari tadi aduh rasanya inguh deh dengar kalian marah. Nah, sekarang Kadung sudah nyaman nih. Ayo loh kita bahas. Ya sambil nunggu Cipta nih, biasalah dia dandan mesti lama banget cewek masa kini gitu. Nah, kita bahas deh. Kenapa sih Gonggek sama adik dalam satu keluarga kok nggak akur gitu ya? Padahal Bunda nih punya adik, berempat kita. Itu akur banget gitu loh, sampai kita itu saling merindukan. Ya, terus sering Kita punya peran sendiri-sendiri ya, Bunda. Saling melengkapi. saling melengkapi. Kalau Bunda di rumah dengan pekerjaan rumah bagian masak. Jadi Bunda masakin buat adik-adik. Karena Bunda sudah masak, ini Kita bagian bersih-bersihnya. Jadi kita bagi tugas, nggak saling, kok kamu nggak ngapain gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Kok kamu diem aja, tapi maunya enaknya aja, kan sering begitu. Tapi kalau sudah dibagi gini rasanya sudah nyaman aja. Bunda bekerja ya, kita saling tahu lah. iya, saling tahu. Apa Dan waktunya. Bunda sendiri paham. Orang adik loh enggak, dia juga enggak seneng masak. Kita sukanya makan. Dia suka makan, tapi untungnya dia mau bersih-bersih. Ya untungnya kan itu, Bunda juga menerima dia. Oke lah, kita bagi dah. Saya yang masak, dia yang bersih-bersih. Jadi juga enggak saling tuding, kamu begini-begini kayak tadi tuh. Aduh, jangan deh seperti itu. Kalian bagi tugas kalian. Karena masing-masing orang itu punya keahlian masing-masing kan. Kalau ditelaah nih, kakak sukanya apa? Kalau enggak sih biasanya kalau di rumah ya Bunda ya. Biasanya sih ya bersih-bersih sama Bersih-bersih. kadang-kadang bantuin ibunya sih, masak aja. Oke, masak. Nah, Gong Bagus. Gong Satya. Adik ngapain? Main nggak? Tidur. Tahu. Orang Satya bersih-bersih di atas. Di atas. Di lantai Wah. dua. Ya, Karena kan sekarang nggak ada Gong Bagus, Ah. jadinya nggak ada yang ngebantuin juga bersih-bersih di atas, jadinya sendiri. sendiri Ya. ya. Nah, sekarang kalau sudah paham dengan tugas masing-masing, lakukan swadharma kalian dengan sempurna. Ya, sendiri-sendiri. Gonggek lakukan dengan ini, Gong Satya dengan ini. Karena kalau kita melakukan kewajiban kita, sebenarnya ini manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Ya, bukan untuk misalnya Gong Satya melakukan sesuatu hal yang baik. Itu bukan untuk Gonggek kakak atau untuk bapak atau untuk ibu, tapi hal baik yang Gong Satya lakukan adalah untuk Gong Satya sendiri. Karena itu Gong Satya menanam kebaikan untuk diri
Gong Satya sendiri. Hukumnya apa? Tabur tuai. Kalau Gong Satya mau bersih-bersih rumah, bertanggung jawab untuk di atas, terus rumahnya bersih, dan Gong Satya menanam kebaikan buat mama, buat bapak, buat kakak kan, dan itu akan kembali untuk Gong Satya sendiri. Tapi kalau Gong Satya malas, dapatnya apa? Karma buruk kan? Kakak ngomelin, bapak ngomelin, nanti ibu lagi ngomelin. Jadi hal buruk yang datang pada diri kita sebenarnya karena kita yang menanam buruk. Ya, jadi kalau Bunda sudah paham itu dengan adik-adik, kadang nggak perlu sampai tolong Sudah dong tahu, ini. iya, Dia tugasnya sudah tahu bagi jalani tugasnya sendiri. enak ya, Bunda. Karena kita sudah paham dengan hukum karma. Kalau saya mau ngepel, bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri. Yang pintar ngepel siapa? Kita sendiri kan? Buktinya akhirnya dari proses belajar itu Bunda bersyukur dulu. Walaupun punya ibu cerewet, nyuruh masak ini, akhirnya kita jadi terlatih. Dan setelah terlatih kita menikah nih. Akhirnya kita nggak malu-maluin di rumah mertua. Sudah siap semua ya Bunda Iya. ya, udah bisa masak, Nggak bisa lagi diomel bersih-bersih. mertua. Oh ini kok nggak bisa apa-apa, mantu saya kok begini begitu. Tapi kita sudah cager lah, mantu cager gitu loh. Oh ini bisa ya. Nah, Kan begitu juga. Ya, makanya kalau punya ada pekerjaan apa jangan saling tuding. Oh kamu nggak mau. Kalau misalnya Gong Satya nggak bisa, oh enggak ya gue bisa ngerjain sendiri. Pinter untuk siapa? Untuk Gongke sendiri kan gitu loh. Nah, itu kan baru satu tahap. Untuk apa sih kita kok biar nggak saling apa ya? bergesek Ya sama- bergesek. sama Terus saudara gitu. sama saudara terus ribut terus kan nggak enak juga. Tapi Bunda, kan kalau masalah bersih-bersih itu kan sebenarnya nggak cuman sama saudara, misalkan kalau lagi nginep sama teman gitu kan kita juga ada bagi-bagi tugas. Tapi kok kalau Gongge sih ngerasa Gongge itu jauh lebih bisa toleransi sama teman yang misalkan emang udah tahu temennya ini males, oh ya udahlah biarin aja. Tapi Sedangkan kalau Ade nggak sama ikhlas Ade ya? tuh nggak ikhlas Bunda. Kenapa ya? Sama orang lain ikhlas ya. Sama Kenapa orang itu, lain Bunda? saya ikhlas nih, sama adik sendiri kok enggak. Kenapa? Karena kita ketemu dengan adik setiap hari ya. Nah, jeleknya adik di depan mata kita terus. Ya kan, capnya udah cap jelek lah. Enggak ada adik saya baik itu enggak ada, udah jelek karena setiap hari kita bergesek. Sehingga tanpa disadari kita sudah ngasih label adik saya jelek. Sedangkan kayak dengan teman itu kan ketemu jarang-jarang lah. Terus siapa tahu dalam hati kecil kita kan kita ingin dikatakan baik. Jadi tanpa kita sadari kita akan berbuat baik sama dia. Dan juga di masyarakat, di sosial, kalau kita nggak baik sama dia, siapa yang mau baik sama kita? Kan itu ada apa ya? Pamrih sih, ya timbal balik lah. Sosial sih, Bunda. Ya secara sosial kita ingin dihargai orang lain, kita ingin mendapat nama baik dari orang lain, sehingga kita tuh ikhlas melakukan yang terbaik untuk orang lain. Wajar kan? Ya. Iya sih. Tapi kenapa sama adik nggak ikhlas? Adeknya juga kalau misalkan tak kasih tahu, Dek, jangan ini, sudah dia ngebantah aku. Yuk, enggak dia tahu apa, blablabla. Habis itu coba kalau lagi berapa harinya tuh dia datang dah dengan keadaan yang udah tak kasih tahu tuh, tak giniin. Siapa yang kasih tahu? Temennya. Hehe. Kayak gitu. Jadi kayak Tapi kalau sama sama temennya temennya adik tuh juga mau lebih nurut. diikutin. Kakaknya kok enggak? Ya. Iya, Bunda. Abang nyebelin jadi kakak. Lu juga nyebelin jadi adik. Stop. Ya kebetulan Gini. Kalau mau nanya salah. Bunda, kalau misalnya ini kebetulan berdua nih, ada satu lagi adiknya padahal baik gitu. Tapi kok kakaknya terus saja nyalahin adiknya yang baik itu. Padahal yang satunya yang diajak tuh ada yang kurang baik itu kok malah dia deket. Kadang-kadang kan muncul kayak gitu. Penyebabnya apa sebenarnya Bunda? Ya, semuanya sih ujung-ujungnya pada proses karma dan reinkarnasi kan gitu. Kalau ini cuma yang dibahas tadi terus saja kan adik nggak mau ini, nggak selesai. Sampai besok nggak selesai. Sampai besok nggak selesai itu aja terus. Makanya tadi kita urai dulu benang ruwetnya ini. Bagaimana cara Bunda mengurai? Itu tadi Bunda kasih penjelasan dulu. Kenapa sih sama orang lain kita itu
ikhlas loh melakukan hal yang terbaik. Karena kita itu bertemu jarang-jarang, ya kan? Dan kadang-kala kita kan jaga image nih, biar baik, oke saya akan melakukan. Terus kita mikirin lagi, saya perlu bersosial nih, sehingga kita mau melakukan, sehingga orang lain juga melihat kita baik. Sedangkan biasanya kalau sudah di rumah, ini kan di luar nih, kita biasanya menggunakan topeng gitu ya, biar kelihatannya baik, orang lain menerima baik. Begitu kita masuk rumah, kita jadi diri kita sendiri. Bisa marah-marah di rumah ya, ya bisa apa kan, mau apa kek, adik mau jelek, mau buruk, mau nyebelin, Dia dia bebas tetap di rumah. iya, dia tetap adiknya. Enggak. Karena apa? Ada hubungan darah. Kalau sama temennya nggak suka, dia pergi. Nggak ada urusan. Tapi ketika dengan adik, dengan bapak, dengan ibu, apa bisa seperti itu? Gitu. Nggak bisa lah. Tetap ini masih ada hubungan darah. Pertalian karma yang sangat dekat, yaitu hubungan antara orang tua, anak, dan kakak beradik. Itu paling dekat. Jadi karma yang terburuk akan dikumpulkan, di mana kalian bisa menyelesaikan karma kalian yang paling buruk di kehidupan yang dulu. Nah, kalau ketemunya jarang-jarang, karma kalian banyak, kapan selesai? Reinkarnasinya bisa banyak kali. Tapi kalau kalian berada dalam satu rumah, karma yang terburuk ini dihadirkan, pada saat itulah kalian bisa menyelesaikan karma. Nah, kalau Bunda ukur ini, kan ternyata karma kalian lumayan-lumayan. Pantas bergeseknya juga lumayan. Tapi menurut proses yang Bunda alami ya, dengan melihat keluarga-keluarga ini, di situ Bunda paham bahwa sebenarnya dalam proses berkeluarga ini adalah proses spiritual. Bagaimana kita dihadapkan dengan karakter-karakter yang tidak bisa kita minta. Maksudnya nih, Gong Satyang nggak bisa milih bapak dan ibu untuk lahir. Kalian bisa pilih kakak dan adik untuk melahir? Nggak juga kan? Tapi kalian bisa milih teman untuk kalian kan? Bisa. Yang ini nggak suka aku mau bersahabat sama yang ini aja. Tapi dalam keluarga kalian nggak bisa pilih-pilih. Jadi inilah yang dikatakan takdir, katakan karma yang harus kalian terima. Kenapa? Karena ada proses penyelesaian karma. Berarti Bunda, kalau tadi kan Bunda bilang kalau sama teman atau sama orang lain tuh kan karma kita lebih sedikit ketimbang sama adik. Berarti berarti kalau menurut Bunda hal yang wajar nggak kalau misalkan saya Gongge tuh suka ngumpet-ngumpetin sesuatu sama Gong Satya, tapi kalau sama temen tuh bebas, sedangkan Gong Satya juga kayak gitu, dia itu kayak lebih bebas sama temennya. Tapi kalau misalkan Ma Gongge tak lihat HP-nya, lihat dong HP-nya, apa sih nggak boleh kayak gitu, itu tuh wajar apa enggak sih Bunda? Apa Ya gimana? iyalah, semua punya privasi sendiri, ya privasi sendiri-sendiri kan. Sama aja dengan proses ini. Ketika kalian bertemu dengan teman yang sejenis, ya, yang gini, dalam Bunda akan coba runut dulu ya. Dalam proses reinkarnasi yang terdahulu, kelahiran nih, Bunda akan ukur dulu nih kalian bertiga, ya. Yang Bunda ukur apa? Karma buruk. Kenapa? Karena karma buruk ini yang bikin kalian bergesek. Kalau Bunda ini kebetulan sama adik-adik adalah karma buruk, tapi cuma sedikit-sedikit. Mungkin kita dulu sudah nyelesain yang jelek-jelek. Kan bukan kali pertama juga kita ketemu. Jadi sisanya ini dapatnya masih bagus-bagus. Tapi ini juga karma yang harus atau takdir yang harus Bunda terima dengan adik-adik dan keluarga Bunda, bapak dan ibu Bunda. Ya itu pun tidak semua mulus. Tapi kembali pilihan kita, saya mau akur sama adik atau enggak. Bisa aja kok kita berkelahi terus kalau kita tidak ada rem atau pembelajaran yang membuat kita itu punya kesadaran, oh ya ini adik saya. Saya sebagai kakak, ya mungkin kakak sebagai anak pertama, Bunda punya adik kecil-kecil, punya tanggung jawab.
oh saya harus jagain adik saya karena ibu bekerja. Oh kamu ditinggal di rumah jagain adik, akhirnya punya tanggung jawab jagain adik. Udah itu ngajarin mereka dan akhirnya bertoleransi sama adik. Oh dia nggak bisa, apalagi dia dulu penakut banget. Kemana-mana ngintilin terus. Siapa sih nggak senang dikintilin sama adiknya? Sana cari temen, nggak ikut kakak. Coba mungkin Ternyata kalau memang Gonggek nyaman sih. digituin, seneng sama adiknya digituin, nggak juga, ya kan? Nah itu prosesnya begitu. Nah kalau Gonggek sama Gong Satya nih, Bunda lihat ternyata kan karma buruk yang terbentuk di masa lalu, inilah yang mengumpulkan kalian bersama. Ya contoh nih misalkan ya Bunda ukur, boleh kan diukur-ukur? Jadi deg-degan nih. Iya. Ya misalkan nih kita urai deh benang kusutnya. Gonggek Mita. Gonggek Mita dia mempunyai karma buruk ya. Gonggek Mita bikin karma buruk sama Gong Bagus lah dulu. Ya adik nomor 2 ya di kehidupan dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Banyak banget. Waduh banyak 7 poin ya. Gonggek Mita bikin karma buruk di kehidupan dulu sama Gong Satya. 1 2 3 4 5 6. Sama-sama Beda besar. tipis. Udah tipis. Terus kalau seharian siapa yang lebih bikin sakit hati? Gong Satya atau Gong Bagus? Kalau dulu ya Bunda ya, Mm-mm. kalau dulu sih sama Gong Bagus, cuman sekarang jadinya kan karena dia jauh, jadinya malah saya yang kayak ngeladenin dia. Jadi misalkan nih pernah kemarin nih kejadian, dia ke Jakarta nggak bawa powerbank kan. Ah, Di Jakarta lo ada dagang powerbank, tapi mintanya ke Gonggek, Udah. beliin dong powerbank. Jadi powerbanknya tuh Dibawa. dibawa dari Bali ke ini. Jadi kayak abis itu juga sempat minta sarung mobil dari Bali juga dipesenin. bawain. Dipesenin di Bali lewat toko online. Habis itu juga yang terakhir ini dia punya tab, dia nggak mau beli casingnya sendiri. Jadi Dia- kayak sampai ibu itu bilang gini, kok kamu kayak sekretaris pribadi Gong Bagus sih, begitu Gong Bagus itu jauh, padahal pas di rumah itu Dan dia ya berkelahi gue. terus. Ya itu. Jadi itu proses penyelesaian karma Gonggek dengan Gong Bagus. Ya sekarang kalau dilihat lagi Gong Bagus nih, kan biar adil gitu loh. Daripada terus berkelahi terus, Bunda juga nggak kepingin seperti itu. Gong Bagus dulu sama Gonggek. Dulu Gong Bagus, tadi kan Gonggek yang bikin karma sama Gong Bagus sama Gong Satya. Sekarang Gong Bagus bikin karma buruk sama Gonggek di kehidupan dulu. 1 2 3 4 5 6. Ya sama-sama imbang. Bagus sama Gong Satya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, Segitu-segitu aja. segitu-segitu kayak segitiga. Sekarang Bunda ukur Gong Bagus bikin hal buruk, Gong Satya Satya. nih bikin hal buruk ke Gonggek Mita 1 2 3. Oh ternyata sedikit. Gong Satya ngasih bikin karma buruk sama Gong Bagus 1 2 3. Berarti kalau nanti dilihat sudah kelihatan gambarannya, ya kan, bahwa Gong Satya mesti tidak terlalu banyak seperti kalian sama bergeseknya, gitu. Walaupun ada kan tadi Gonggek harus dapat hal buruk dari Gong Satya, jadi wajar juga. Itu wajar ya, biasanya disuruh-suruh gitu ya Bunda sama dia, walaupun sama adik ya Iya Bunda. kan itu karma yang harus Iya sih. Gonggek bayar. Tapi Bunda, Oh. dia kok ngerasa lebih nyaman sama Gong Bagus ya ketimbang Gonggek? Ya kan sama-sama 3 tadi. Ke Gonggek 3, ke Gong Bagus 3. Bikin hal buruknya. Ya kan? Nah, sekarang kita kan lihat juga dengan Gong Bagus ini, setelah itu kan ini kan proses terjadi ketika baru lahir nih. Baru lahir bawa sampai akhirnya kalian terus saling bergesek sampai sekarang. Kan itu bagian dari takdir atau karma yang harus diterima. Buktinya kalian udah jalan nih. Gonggek dapat hal buruk ya, karena bikinnya buruk kan gitu, sudah berapa? 1 2 3 4 5 6 ya, sudah hampir selesai. Berarti kan begitu hampir ini harus diterima, hampir selesai, ada kesadaran baru yang membuat kalian tidak lagi membentuk karma baru yang lebih buruk. Ya mungkin saat inilah baru tahu kan. Habis itu kan mulai ngerem. Oh iya saya nggak ingin bikin karma buruk lagi.
Kalau nanti bikin karma buruk lagi, ketemu lagi, lu lagi di kehidupan yang akan datang. Kan enggak selesai karma kita. Iya sih. Tapi kalau Gonggek sudah tahu nih, oh ternyata saya dulu jelek ya sama Gong Satya, sama Gong Bagus. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran Gonggek? Bisa nggak nerima adik yang bikin sebel lah? Karena dulu Gonggek bikin sebel Gong Satya di kehidupan dulu. Ya kan, sekarang dia walaupun nggak ngapain misalkan ya, tidak melakukan hal buruk, tetap aja sebel liatnya. Iya, kan Ya. itu bagian yang harus diselesaikan. Ya berarti harus ikhlas ya Bunda yang nerima adik kayak gimana. Ya. Lu juga harus ikhlas. Tapi Satya udah banyak diam di rumah, tapi malahan kakak-kakak malahan nyajang sama adiknya. Itu yang bikin jadinya kayak males gitu Bunda. Ya, kan sekarang ini sama-sama bertumbuh kan. Dengan pemahaman baru kalian bertumbuh. Sekarang Bunda dengan ini Bunda bebaskan kalian mau memilih. Gong Satya nih sekarang. Kakak kan sudah paham nih, udah dikasih tahu. Nanti Gong Bagus Bunda kasih tahu juga. Bahwa bagaimanapun ini bagian hutang karma yang harus diterima. Tadi kan sudah belajar memaafkan dan minta maaf. Dengan itu kita tidak membentuk karma buruk yang lebih buruk lagi. Sehingga hubungan kalian menjadi lebih buruk lagi. Bagaimana menyikapi ubah nasib? Ubah nasib caranya adalah saling memahami dan mengontrol diri. Oh iya, saya menerima kakak saya menerima adik saya. Akhirnya kita bersaudara akan nyaman, saling memahami, saling menerima. Dan ingat, jangan membentuk karma baru yang lebih buruk. Apalagi kalian bersaudara. Umur masih muda, lo Bunda lo pernah ketemu, coba bayangin kakak sama adik. Itu berkelahi sampai puluhan tahun. Sampai 42 tahun enggak ngomong, coba. Gimana mereka sudah tua-tua, tapi enggak ngomong sama sekali padahal ini bersaudara. Itu kan kasihan sekali. Mereka tidak menyelesaikan karmanya dengan baik. Bahkan membentuk karma buruk yang lebih banyak. Dan akhirnya apa? Ketika berinkarnasi lagi, dia lebih terpuruk lagi. Mau seperti itu? Enggak. Kalau bisa selesailah karma kita ya kan. Gonggek menyelesaikan dengan adik. Adik juga dengan kakak. Menerima. Kalau semua sudah nyaman, tidak ada lagi benih-benih kemarahan di dalam diri kalian, bisa saling memahami, memaafkan, minta maaf, lebih damai. Tentunya ini akan membuat hutang karma kalian juga selesai. Ya, anak-anak kalian nanti kan sama keponakan bisa lebih sayang. Ya kan sekarang kalian masih muda, besok sudah sama-sama menikah. Kalau bisa ya tetaplah akur. Kenapa? Karena inilah cara kalian bisa membuat orang tua kalian bahagia. Kayak Bunda nih loh, Bunda juga merasa nih punya adik, lihatnya akur tuh seneng. Ya, ibu Bunda sama bapak itu seneng banget kita akur. Nah, ketika punya keluarga tentu kita juga ingin anak-anak saya besok akur. Dan kebetulan ya oke lah, anak Bunda ya Kak Cita lah juga punya masalah dengan kakaknya, ya Bunda paham bahwa mereka harus menyelesaikan karma mereka. Tapi Bunda nasihati, Bunda tunjukkan bagaimana hutang-hutang karma, mereka punya kesadaran. Sekarang berempat itu akur. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi Bunda, bisa menghantarkan anak-anak bertumbuh menyelesaikan karma mereka dengan baik. Tidak cuma itu aja, punya ponakan, ya kan? Anak-anak tante deknya, om ketutnya, semua berkumpul bersama supaya mereka bisa paham, oh ini saudara. Darah yang mengalir di dalam diri kita itu sama. Enggak ada mantan saudara. Tapi mantan teman bolehlah. Karena darah kita terus terhubung. Dan sebenarnya dalam proses bersaudara, dalam talian darah yang sama inilah karma yang terbesar yang kita miliki. Karena kita akan terhubung terus sampai mati dengan darah yang mengalir di dalam diri kita. Sama juga dengan leluhur kita. Kan ada hubungan darah, pertalian darah ini.
Jadi kita pun akan terkait dengan karma kelompok selamanya. Maka berbuatlah baik dengan orang-orang yang bertalian darah dengan kita. Ya, proses maaf memaafkan. Jangan sampai meruncing terus bikin keluarga hancur. Jangan nanti juga karena materi waris terus sampai ribut, malu-maluin gitu. Kalau bisa please jangan deh sampai seperti itu. Tapi terimalah mereka dan pahami untuk apa saya lahir dalam keluarga ini. Ini karma terbesar yang harus saya terima. Ya, kita harus bersyukur dengan proses ini dan buatlah ya ketika kita saat ini kan masih banyak waktu. Bunda sih nggak nyuruh mulai nanti loh, baik sama adik, nggak bisa juga lah. Ya kan, adik juga besok kakak harus berubah, tidak bisa. Karena berubah karakter itu tidak mudah, nggak seketika. Cuma kalau Bunda ingin supaya kalian damai, ingatlah, tujuan saya lahir di keluarga ini adalah saya menyelesaikan karma dengan orang tua, ya bapak, ibu, dengan kakak, dengan adik. Dan pahami kenapa mereka begitu. Apa yang saya lakukan dulu sampai mereka seperti itu. Ya, apalagi kalau bisa dengan soul meter ukur-ukur. Udah habis apa belum? Kalau sudah habis bentuk karma baik terus. Gitu. Berarti kalau misalkan kita tuh ada dalam satu keluarga tuh berarti kita ada di dalam karma yang paling buruk ya Bunda ya? Iya. Karma yang paling buruk. Ya, itu yang belum terselesaikan. Yang belum terselesaikan. Walaupun ada di luar itu buruk juga. Ya, Bunda tidak jamin cuma yang buruk di dalam saja, tapi di luar juga banyak yang harus kita temukan. Tapi tentunya waktu yang kita gunakan untuk dipertemukan ini kan lebih panjang dibanding kita bertemu orang di luar. Ya sebenarnya kita nyicil loh menyelesaikan karma ini dari kapan? Dari bayi. Itu bayangin kan? Jadi adik ini kan dari bayi dia wek udah kenal. Berarti kita nyicil itu loh banyak kesempatan sekali. lebih lama ya Bunda. Jadi biar selesai gitu. Biar Bunda, selesai. Berarti Bunda kalau misalkan nih ada satu keluarga, ada kakak adik itu rukun tapi dia malah bermasalahnya itu sama saudara sepupu. Kalau itu tuh kayak gimana Bunda? Ya sama saja, saudara sepupu itu kan ada pertalian darah juga. Berarti dia juga berlatih untuk menyelesaikan karena juga saudara sepupu ini kan lebih sering ketemu gitu lah. Ada Ya, kemungkinan nggak berarti kalau misalkan dia tuh lebih gede karmanya sama saudara sepupunya dia ketimbang saudara kandungnya dia? Ada juga. Karena kan gini, terlahir dalam suatu keluarga ada kesejenisan. Kesejenisan dalam proses apa? Biasanya dalam satu keluarga yang spiritual pasti yang turun jiwa ke sana, jiwa-jiwa yang dulu sudah bertumbuh secara spiritual. Misalkan ya, itu ada kesejenisan dengan sakit ya seperti diabetes, nah DM. Dia dikumpulkan jiwa-jiwa yang berkesesuaian dengan DM itu bertumbuh di sana bersama. Nah, sekarang kan lihat kesejenisannya di sisi apa dalam proses ini. Misalkan karena yang lain-lain sudah terselesaikan, dia hanya butuh untuk mendapatkan suatu penderitaan yang sama. Dikumpulkanlah jadi kakak beradik. Penderitaan itu datang ketika ayah meninggal misalkan kita. Kesedihan yang sama. Itu. Jadi atau ada Bunda lihat mereka kesejenisan untuk mendapatkan kemakmuran yang buruk. Misalnya nih sudah jadi bapaknya pengusaha, punya anak yang sukses semua. Yang keluarga kaya, tiba-tiba bangkrut, jatuh dah semua dengan kemakmuran. Nah itu kesejenisan dari proses dia harus menerima karma buruk dari kemakmuran. Jadi itu sebenarnya bentukan dari hukum yang membuat kenapa kita terlahir dalam satu keluarga. Jadi samsara itu penderitaan diterima bersama. Nah ini pun kalau kalian bertiga punya anak 3 berkelahi terus, apa nggak sedih bapak sama ibunya? Sedih juga kan. Nah sekarang bagaimana kita Gonggek bisa menghargai adik menghargai kakak, ya, menghargai ibu, menghargai bapak sehingga karma kalian selesai. Banyak orang sih kalau belum ke proses belajar spiritual, mungkin diomongin begini egonya semakin melonjak. Mereka nggak selesai. Apa yang harus terjadi? Dia lahir lagi untuk menyelesaikan karma yang dia bentuk. Tapi kalian kan harusnya bersyukur.
ya lahir di keluarga di mana proses spiritual bertumbuh ada, sehingga kalian masih muda sudah dikenalkan dengan proses pemahaman karma, mengolah rasa, ya, meminta maaf, memaafkan. Berarti kalian jauh lebih beruntung karena proses kalian menyelesaikan rekaman jiwa karma-karma di masa lalu bisa kalian selesaikan walaupun usia kalian masih muda. Gitu. Bunda, kalau misalkan nih dalam satu keluarga, misalkan saya pokoknya udah mau nyoba berubah sama adik, tapi adik itu malah tetap cerita sama temannya, misalkan dia itu cerita kayak, duh kakakku ini loh kok gini banget sih, kok dia itu bukan gaptek apa sih, kok dia itu nggak ngerti aku banget sih, itu tuh berpengaruh nggak? Terus jadinya kan Gongek yang dianggap jelek sama teman-temannya dia, kayak iya pasti kakak ini, itu tuh ngaruh nggak ke proses dirinya Gongek yang maunya tuh biar ya kayak mana ya, biar tobat lah sama dia, itu ngaruh nggak sih kira-kira? Nggak ngaruh untuk Gongek, tapi ngaruh untuk dia. Kenapa? Karena dia yang menanam untuk dirinya. Gongek juga gitu. Wah, nanti jangan adik itu gimana. Dari pikiran buruk itu sudah membentuk untuk Gongek. Jadi jangan berprasangka buruk dulu sama adik. Nanti bu adik begini gitu, biarin aja. Apapun yang dia tanam itu akan dia tuai. Begitu juga Gongek. Apa yang Gongek tanam itu akan Gongek tuai. Ya biarin aja mereka mau bagaimanapun, silahkan gitu. Ya kan? Gong Satya juga gitu, mau mikirin kakaknya buruk atau apa silakan. Gongek mau mikirin adik buruk silakan, tapi setelah pembelajaran hukum karma ini Tanggung sendiri. Yang ditanam itu yang dituai benar. Kalau pikirannya buruk ya pasti nanti dapatnya juga buruk ya. Akhirnya itu yang mengerem kita. Karena itu proses membuat kita sadar, aware gitu. Oh iya, saya harus memperbaiki apa yang dulu saya tanam buruk. Sekarang saya harus lebih baik lagi. Ada motivasi untuk menjadi lebih baik. Akhirnya kita bisa menerima keluarga kita padanya dan bertoleransi. Kalau mereka belum bisa ya sudah. Ya toleransi itu juga kita berikan ya. Punya adik ketut ya. Iya, itu yang terakhir. Kita sudah metu keri ya Bunda. Orang Jawa bilang lakoni metu keri gitu. Paling kecil belakangan paling munculnya. Begitu juga kita. Kita sudah oke, saling memahami, tapi adik masih begini nggak apa-apa. Tapi kita tidak terus memikirkan adik kita buruk. Malah kita mengubah, oh adik saya pasti baik-baik saja. Dan itu terbukti ya. Dan itu terbukti. Support pikiran positif dari kita, kakak-kakaknya, membentuk dia pun menjadi baik. Jadi Gongek Mita juga nggak boleh terus mikirin adiknya buruk. Yang rugi siapa? Gongek juga. Sekarang harus ubah nih pikirannya positif. Oh adik saya sedang bertumbuh. Gongek sama Gong Satya jarak berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Gongek sudah sekolah, Gong Satya baru lahir kan? Iya. Yang lebih pintar siapa? Gongek kan? Jadi kalau adik nggak bisa itu wajar. Karena dia baru lahir, baru belajar. Tapi kita peran sebagai kakak yang harus maklum, oh ya adik saya lebih kecilan. Kalau Bunda dulu begitu. Kalau dia salah ya wajar, dia masih, waktu saya sudah sekolah, dia baru lahir. Kan dia belajarnya masih sedikit. Bunda yang duluan ya harus ngajari adik. Jadi posisikan diri sebagai kakak yang mengayomi adik-adiknya. Apapun adik itu ya jelas dia punya salah karena dia baru belajar. Kita sebagai kakak harus mampu mengarahkan adik-adik kita baik. Kalau salah ya dikasih tahu, tapi masalah dikasih tahu ya lakukan dengan baik gitu loh. Niatnya baik tapi actionnya buruk ya buruk juga jadinya. Ya, jadi lakukan swadharma Gongek sebagai kakak yang tertua. Oh saya mampu mengarahkan adik saya jadi lebih baik, nanti adik saya berubah jadi baik. Jadi pikirannya yang tadi labelnya jelek, sekarang labeli bagus, baik, Gong Satya baik. Sama juga Gong Satya juga gitu, harus melabeli kakak saya baik. Kan kita mau berubah kan? Tapi kalau dengan pola lama ya silahkan. Hal itu akan jadi buruk.
Kalau mau berubah, ayo berubah sama-sama. Gitu. Ayo katanya. maaf ya udah nunggu lama. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kakak. Jadinya dapat pencerahan ya dari Bunda. Kita dapat Iya. ceramah kan. Kalian mata-matanya. Biar kita semakin rukun. Gitu dong. Ya, kalau sudah saling memahami ya, semua akan indah, semua akan baik. Apalagi kalian bersaudara. Jalinlah hubungan yang baik. Cita dulu juga begitu, tapi sekarang udah lebih baik. Ya, wajar lah kalau anak muda itu masih melakukan kesalahan. Ya, tapi kan ada semangat untuk menjadi lebih baik. Ya, ada sana deh. Udah nggak akan nyusahin kalian mau jalan-jalan. Iya. Bunda. Ya. Dulu nanti ya. Dulu. ya. Ya. Dadah. Oh, bye-bye. Gitu ya. Ternyata ya Bunda. Masa gitu bersaudara ternyata ya paling enggak jadi paham mereka Bunda. Jadi pulang itu udah nggak lagi marah-marah. Sudah rasanya sudah adem gitu. Ya, kita juga yang sudah tua juga merasa ya sudahlah. Namanya anak muda, tapi kita bersyukur loh mereka berkumpul bersama dan bisa saling menguatkan dan mereka punya pengalaman yang sama. Ya, mudah-mudahan itu bikin mereka lebih baik lah. Ya, bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah menonton fragmen ini? Saudara, kok nyebelin sih? Tentunya mungkin ada sebagian yang ingin tertawa melihat fragmen ini. Kok seperti anak saya? Atau oh itu lu gue banget loh. Dan itulah yang terjadi. Karena itu sesuatu yang sering kita temui bersama kakak atau adik kita. Atau mungkin dulu waktu saya kecil, saya juga seperti itu. Tapi sekarang sudah bertumbuh, itu menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Kenapa sih jadi saudara kok malah nyebelin dibanding teman-teman saya yang dulu atau teman-teman saya yang baik hati? Kenapa sih saudara yang padahal ini ada talian darah kok malah lebih nyebelin dibanding orang di luar sana? Nah, tentunya kalau kita pingin paham jawabannya, itu semua ada di proses karma dan reinkarnasi. Semua ada jawaban. Jadi pahamilah kenapa sih mereka terlahir sebagai kakak atau adik kita. Pahamilah kenapa kita dikumpulkan dalam satu keluarga, bahwa semua berdasarkan hukum di alam ini sejenis menarik sejenis. Jiwa-jiwa yang bertumbuh akan dilahirkan dalam keluarga yang sama. Dan disinilah mereka saling bergesek untuk menyelesaikan proses karma. Satu sama lain. Jadi karena kita sering ketemu loh, setiap hari ketemu. Bangun tidur ketemu dia. Mau tidur juga ketemu lagi. Di rumah setiap hari ketemu. Mau nggak mau, bagaimanapun saudara kita itu ada di depan mata kita. Jadi sedikit kesenggol aja kita sudah marah, ya kan? Atau mungkin berbagi pekerjaan dengan kakak atau adik bikin kita sebel. Kenapa terjadi? Karena karma yang terbesar adalah karma dalam satu keluarga. Nah loh, bagaimana dengan keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik, kakak? Berarti kita berada dalam karma kelompok yang sama, di mana banyak karma yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Karena kalau kita terus-terusan marah, terus-terusan berbuat buruk, mungkin kita punya hutang karma, ya tidak banyak. Tapi karena karakter kita pemarah, kita terus membentuk karma baru yang lebih buruk. Tidak menyikapinya dengan baik, dan akhirnya hutang karma kita menumpuk terus-menerus dengan saudara kita. Apa yang akan terjadi? Pasti di reinkarnasi berikutnya kita akan ketemu lagi. Lu lagi, ketemu lagi. Tidak selesai kan? Oleh karena itulah
proses ini dengan kakak adik adalah proses menyelesaikan karma. Bijaksanalah dalam menyikapinya, bertoleransilah dengan kakak dan adik kita, terimalah mereka apa adanya dengan proses memaafkan dan meminta maaf. Seperti contoh tadi, terukur siapa yang bikin hal buruk, siapa yang harus menerima buruk. Kalau sudah seperti itu, bisakah kita lari dari takdir kita? Bisakah kita lari dari karma kita? Tidak. Semua harus dihadapi. Tapi ingat, bijaksanalah dalam menyikapinya. Jangan ada dendam dengan kakak adik kita atau bapak ibu kita. Selesaikan karma kita di masa lalu dengan baik dan lakukanlah melayani mereka dengan baik pula. Karena dengan proses itulah kita dapat menyelesaikan karma kita dengan baik. Tentunya kita tidak akan bilang lagi, saudara kok nyebelin, tapi kita akan berubah. Wah, saudara saya membuat saya bahagia karena mereka selalu ada mensupport saya untuk bertumbuh. Nah, itu baru benar. Ya, mari kita belajar dalam keseharian kita bersama orang-orang di mana kita punya karma yang terbesar dan selesaikan karma kita dengan baik, bertumbuhlah dengan baik, ubah karakter diri yang keras, pemarah menjadi karakter yang penuh cinta, saling memaafkan dan meminta maaf kepada saudara kita. Terimalah mereka apa adanya dan bentuklah karma yang baik dengan mereka. Karena darah kita sama, ya. Jadi berbahagialah dalam keluarga, bertumbuhlah dengan baik dan bertoleransi dengan baik pula. Sehingga kita akan mengatakan, oh, terima kasih saya telah terlahir dalam keluarga ini untuk bisa menyelesaikan karma dan akhirnya menjalani hidup saya dengan lebih baik. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama yang lagi saling bermarahan ya dengan kakak atau adik, atau lagi nggak setuju dengan apa yang diberikan oleh saudara kita. Pahamilah dan mari kita bertoleransi dengan saudara-saudara kita. Sehingga tidak lagi saudara kok nyebelin, tapi saudara membuat saya bahagia.